Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala lahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala bihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita untuk menyempurnakan ibadah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, waktu dan kesempatan sehingga kita bertemu dengan bulan yang suci ini yang penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mempertunjukkan tanda kasih sayang Maha Pemaaf dan Maha Pengampun kepada seluruh hambanya. Maka tiap-tiap hamba itu pasti berdosa. Tetapi dosa hamba itu Allah telah memaafkan dan mengampunkan. Dengan syarat dia menurunkan Ramadan. Ramadan ini adalah sebuah sungai yang ada di dalam surga. Maka tiap-tiap 1 tahun 1 bulan dialirkan oleh Allah ke dunia ini untuk memberikan keampunan dan kemaafan terhadap kepada hambanya yang mana yang berdosa. Maka 1 bulan hamba itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan pakaian. Mana pakaian yang kita pakai ini jasmani. Pakaian siapa jasmani ini? Pakaian nurani. Kalaulah kita memakai pakaian yang sudah kotor, yang tidak layak lagi kita pakai, macam mana, senang atau enggak? Tentu tidak senang. Jadi begitulah jiwa kita. Jadi gelisah dan keluh kesah jiwa kita itu jika pakaiannya itu kotor. Mana pakaiannya jasmani? Jasmani ini adalah pakaian nurani. Pakaian di dunia ini. Nanti dia pulang, nurani itu jasmani tinggal di dunia ini. Jadi nurani ini pulang. Kemana dia pulang? Sesuai dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini panggilan zat Allah. Jadi dia dipanggil oleh zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Dengan hati yang ridha dan yang aku ridai, kata Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali menghadap kepada diriku dengan hati yang ridha dan aku ridai. Mana hati yang ridha?
yang suci daripada uzub, sum'at, takburiyah, hasad, dengki, dan tinggi diri. Bersih daripada penyakit hati. Itulah yang dikatakan hati yang ridha. Jika hati kita ridha, otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dan akan menerima kita dengan ridha. Fadkhuli fi ibadi. Itu kata zat Allah. Masuklah ke dalam golongan jamaah hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surga. Inilah yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan surga. Jika jiwa kita itu mendapat ketenangan dan kemudian dapat dia menghadap kepada zat Allah yang Maha Suci. Nah, bukan panggilan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu panggilan ruhani kita. Kemana itu rohani pulang? Dia tidak kepada zat. Dia pulangnya hanya ke sifat. Atau pulang dia kepada sifat yang suci. Nah itu. Jadi 3 panggilan kita ini. Yang terakhir panggilan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Itu panggilan badan jasmani. Aku jadikan kata Allah daripada tanah dan akan aku kembalikan ke tanah. Jadi 3 panggilan. Badan dipanggil oleh Allah, asal dari tanah pulang ke tanah. Ruhani kita asal daripada nur Allah kembali kepada nur Allah. Dan kemudian nur Allah itu kembali kepada zat Allah yang Maha Suci. Ini 3 panggilan. Nah, jadi inilah sekarang yang kita jalani. Inilah sekarang yang kita amalkan. Inilah sekarang yang kita lazimkan. Jalan yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, jadi kemudian umum mengatakan bulan suci Ramadan ini adalah masuklah kita ke dalamnya selama 1 bulan. Jadi tubuh kita ini, badan kita ini kita masukkan ke dalam Ramadan itu. Jadi apa peraturan Ramadan? Menahan nafsu, tidak makan dan minum. Kan tidak mudah itu. Jadi itulah mencucinya. Kemudian merendamnya. Kalau misalkan pakaian direndam dulu di dalam sungai itu selama 1 bulan. Jadi sempurna kesucian itu bagaimana? Sempurnanya. Biasa ibu-ibu sempurna mencuci itu dengan apa? Pakai sabun ya? Pakai sabun. Kok tidak pakai sabun? Enggak bersih ya? Itu dah dia. Jadi mana sabunnya? Mana sabunnya? Itu maka apabila sampai 30 Ramadan, malam 1 Syawal, maka timbullah fitrah. Apa yang fitrah? Kita pikir beras 2,7 kilo on itu ini katakan fitrah. Bukan. Yang fitrah diri kita. Arti fitrah itu kembali kepada kesucian. Suci daripada sekalian dosa. Seperti kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Kan tidak berdosa. Nah itu. Kalau sudah kita mendapatkan salah 1 Syawal itu. Jadi apa yang kita laksanakan 2,7 kilo on beras ini? Bukan itu fitrah. Itu syarat fitrah. Syarat pencuci. Nah itulah yang dikatakan pakaian. Di dunia ini dikatakan sabun. Nah, jadi untuk akhirat kita, badan jasmani kita, untuk pakaian nurani kita, inilah dia fitrah, inilah dia beras, inilah sabun. Nah, sabun ini adalah untuk menyempurnakan pencucian. Kalau tidak disertai dengan sabun, maka tidak sempurnalah suci diri kita itu. Nah, jadi kemudian sabun itu kita berikanlah kemana? Kemana kita berikan? Kepada orang yang punya air
yang pandai mencuci. Kan ke sana, kalau kita serahkan ke tukang besi, ada mana? Tidak ada manfaatnya. Sabun tadi. Jadi mana tukang cuci? Kita carilah yang mana bisa mensucikan diri kita daripada sekalian dosa. Siapa dia? Adalah orang-orang yang bisa membawa kita kepada ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu wahai orang yang beriman. Itu kata Allah, tubat. Itu yang sebenar-benar tubat kepada Allah, mensucikan diri daripada sekalian dosa itu seperti nasuha. Nasuha itu orang itu. Yang dimaksud itu orang itu nasuha itu. Bernama nasuha. Dia kesusahan karena kebanyakan dosa kesana kemari. Bagaimana cara beramal, beribadah dan segala-galanya. Dia untuk mensucikan dirinya tidak dapat. Semakin beramal makin banyak dosa. Semakin beribadah sebanyak dosa. Kenapa? Karena kita melawan Allah. Itu karena kita melawan Allah. Allah sudah tunjukkan siapa yang merasa berdosa, silakan. Sucikanlah dirimu itu. Jangan tubat nasuha. Udah tunjukkan Allah. Jadi kenapa maka lari ke sana kemari untuk mensucikan diri pada sekalian dosa? Itu tidak mematuhi dan tidak mentaati Allah. Allah sudah tunjukkan jalan nasuha. Itulah nasuha itu. Nasuha itu adalah contoh tauladan. Bagaimana nasuha mensucikan dirinya? Bertemulah dia dengan petunjuk Allah. Mana petunjuk Allah? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup yang tiada mati. Maka diserahkannya lah dirinya kepada Tuhannya. Habis. Tiada lagi dosanya. Mana ada dosanya lagi sudah dikembalikannya dirinya kepada Tuhan. Apabila Allah menerima penyerahan diri hamba, maka kembalilah diri hamba itu suci. Ini yang dimaksud dengan contoh tauladan yang ditunjukkan oleh nasuha untuk mensucikan diri daripada sekalian dosa. Ini baru dosa jasmani. Yang ini fitrah ini dosa jasmani. Gitu. Jadi supaya suci jasmani kita ini menjalani 11 bulan ke depan. Itu. Ini untuk jasmani, bukan untuk rohani dan nurani ini. Fitrah ini. Itu. Fitrah ini untuk jasmani. Karena 11 bulan jasmani kita pakai. Jadi yang memakai ini adalah nurani, yaitu jiwa kita. Jadi kemudian sesudah kita menerima kesucian dari Allah Subhanahu wa taala, barulah benar apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Ramadan ini. Ada 3 perkara. Pertama, keampunan. Dari 1 hari Ramadan sampai ke 10 hari Ramadan. Itu melulu keampunan semata. Yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Yang kedua, dari 10 ke 20. Allah akan memberikan keberkatan. Setiap hari dan setiap malam. 10 hari dan 10 malam. Pertengahan Ramadan itu adalah hamba ini menerima dari Allah Subhanahu wa taala keberkatan. Kemudian dari 20 ke 30 barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesucian.
Itu maka 3 perkara yang disediakan Allah di bulan suci Ramadan ini. Pertama, keampunan dari Allah daripada sekalian dosanya. Yang kedua, diberikan Allah keberkatan. Ketiga, baru diberikan Allah kasih. Nah, jadi sesuai dengan penyerahan. Itu. Jadi sabun daripada pencuci tadi. Maka Rasulullah mengatakan, ajarakallahu fima ataita wa baraka fima abaqaita wa yallahu laka tahura. Telah diterima Allah barang yang kamu berikan dan dijadikan Allah keberkatan dan dijadikan Allah alat pencuci. Nah, itulah dia yang kita berikan. Yang 2,7 on itu Allah menerimanya, dijadikannya keberkatan kepada yang memberikan dan kemudian diberikannya pula untuk kesucian. Nah, jadi itulah hamba yang mentaati perintah Allah, yang mensucikan dirinya. Maka 1 tahun ke depan dia adalah menjalani keberkatan dan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi tidak ada sial. Nah, itu kata sial itu tidak ada. Itu hanya keberkatan dan kesucian. Itu. Nah, jadi inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala kandungan bulan suci Ramadan. Ini adalah dikatakan puasa awam. Itu ini katakan puasa awam. Itulah dia yang disediakan oleh Allah bagi orang yang berpuasa awam. Nah, itu umum keseluruhan. Tetapi puasa ini bukan hanya 1 Ramadan ini saja diberikan oleh Allah. Allah memberikan puasa kepada hambanya yang beriman 3 tingkatan puasa itu. Pertama, dia mempuasakan Ramadan ini menahan nafsu pada siang harinya, bersahur pada malamnya, berbuka di waktu maghrib. Kemudian diberikan oleh Allah puasa khusus. Itu. Ini bukan Ramadan. Khusus. Tidak saja di bulan Ramadan. Tapi khusus itu mempuasakan anggotanya yang 7. Itu dipuasakannya. Jadi mempuasakan perkataan supaya tidak mengatakan yang haram, mempuasakan mata tidak melihat kepada penglihatan yang haram, mempuasakan pendengar supaya tidak mendengar kepada perkataan yang haram, mempuasakan 2 tangan tidak mengambil kepada benda yang haram, mempuasakan 2 kaki tidak berjalan menuju ke tempat yang haram, dan kemudian mempuasakan yaitu rahasia kemaluan kita daripada yang haram. Inilah dia dikatakan puasa khusus. Jadi dia mempuasakannya itu di mana? Mempuasakannya apabila membuka mata. Itu apabila membuka mata dia puasa. Dan apabila tidur menutup mata dia berbuka. Ini puasa khusus. Nah, ini tidak banyak orang yang dapat melakukan ini. Tidak seperti umum ini. Kemudian yang ketiga, puasa khusus al-khusus. Apa yang dipuasakan? Hati. Hati itu di situ punya ingatan. Jadi hati itu ditahan, dipuasakan. Jangan mengingat kepada wujud yang zahir yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dipuasakan untuk mengingat kepada yang menjadikan. Itu. Jadi apabila dia mengingat dunia ini, maka kesemuanya itu rusak dan binasa.
Kata Allah, kulla syai'in halikun ila wajah. Sesuatu itu rusak lagi binasa kecuali wajahnya beserta zatnya, itu yang tidak rusak dan tidak binasa. Mana wajah Allah? Mana zat Allah? Kesanalah pandangan siang dan malam. Dari mana dia awal mendapatkan puasa itu? Apabila sudah sampai pengenalannya kepada wajah Allah, kepada zat Allah, maka dia adalah berpuasa. Dan kemudian di mana dia berbuka? Dia berbuka semasa untuk menghadap kehadrat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbukaan puasa awam, itulah di waktu maghrib kita berbuka, apa yang ada itulah dia yang kita nikmati, tetapi sudah luar biasa. Itu disitulah kita merasakan nikmat yang lebih daripada perharinya yang tidak berpuasa itu. Karena di waktu kita berbuka itu melebihi nikmat kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan makanan yang bergula, makanan yang lain, ada sebagainya, air putih saja pun sudah nikmat. Sama-sama kita berbuka puasa itu. Jadi kesemuanya apa yang dijadikan Allah, makanan dan minuman, itu semua menjadi kenikmatan supaya menjadi keindahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, kemudian puasa awam, dia mulai buka mata berpuasa, kemudian menutup mata, dia adalah berbuka. Jadi berbuka dari mulai ngantuk. Macam mana rupa ngantuk? Mana kira-kira enaknya ngantuk sama goreng pisang? Enak mana? Enak ngantuk kan? Itu. Jadi habis semua bukaan yang kita nikmati sama-sama berpuasa umum itu, maka diatasi oleh nikmat berbuka sama-sama puasa khusus. Apalagi sudah sampai tidur, tidak tahu lagi. Berapapun utang di dunia, tidak ada lunas semuanya. Pada nikmatnya, itu tidur itu. Itu. Jadi kenapa maka tidur itu begitu nikmat? Semua orang cinta kepada nikmat. Itu. Kenapa maka orang bikin rumah cantik? Apa sebabnya? Serupa sama bubuk kan? Rumah cantik itu. Karena supaya bertambah nikmat tidur itu. Kemudian sesudah dibikin rumah cantik, dibikin kamar lagi. Kenapa maka bikin kamar untuk apa? Untuk melebihi nikmat kita di dalam melaksanakan tidur itu. Sesudah dibikin kamar, bikin pula tempat tidur. Supaya apa? Untuk menambah nikmatnya tidur itu. Sudah dibikin tempat tidur, dibikin pula. Itu. Tilamnya pula lagi. Supaya lebih lembut. Supaya tidak menyucuk ke tulang di waktu tidur itu. Itu. Jadi kalau papan saja kan nyucuk dia. Ini enggak. Nah, begitulah nikmatnya tidur itu. Begitulah kita mencintai tidur itu. Padahal tidur itu nikmat. Nikmat itu siapa? Siapa nikmat itu? Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang mensyukuri nikmatku? Niscaya aku tambah. Coba. Jadi siapa kata Allah?
Nikmatnya itulah dirinya. Jadi kita menghampirkan diri kita kepada diri Allah di waktu tidur itu. Itu maka begitu nikmat baru menghampiri. Begitulah nikmatnya diri Allah Subhanahu wa taala itu. Apalagi sudah kita nanti kembali. Coba, macam mana lagi itu kalau kita kembali? Tidak terbaca lagi bagaimana nikmatnya itu. Itu maka diceritakan di sana 8 tingkatan surga itu. Arti surga itulah kenikmatan tadi. 8 tingkatan. Itulah sebenarnya diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah diri Allah ini jangan kita sepelekan. Tidak akan berjumpa kita dengan surga. Tidak akan berjumpa dengan nikmat yang bertingkat-tingkat itu kalau tidak kita bisa menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Kalau pada sifat tidak bisa. Sifat tidak ada kenikmatan. Asma juga tidak ada kenikmatan. Ada nikmat kita rasakan di asma karena ada hubungan zat ke sana ke sifat. Dan dari sifat ke asma. Nah itu, dimanapun tidak ada apalagi di apal ini. Tetapi kita juga punya nikmat di apal ini merasakan makan dan minum. Berpakaian dan sebagainya. Dari mana? Dari nikmat zat Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hubungan, tidak ada hubungan kita dengan zat Allah, badan kita, jasmani kita ini tidak akan merasakan nikmat kita. Nah, jadi kalau semuanya terhimpun, nikmat yang sebenarnya itu adalah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memperdulikan, jangan ustaz-ustaz sekarang ini menyampaikan kepada kita di mana-mana yang banyak ini ibu-ibu. Nah, itu yang diserang oleh ustaz-ustaz itu. Ibu-ibu, dengar baik-baik ya. Ya Pak Ustaz. Ah itu. Tatafakkaru fil halqillah. La tatafakkaru fi zatillah. Dengar ibu kan? Dengar apa itu? Al-Quran, Al-Hadis, atau apa? Atau kitab. Itu adalah Al-Quran. Nah, jadi kalau Al-Quran wajib kita taati dan kita patuhi. Jadi apabila tidak kita ikuti, berarti kita adalah menentang petunjuk Allah. Itu petunjuk Allah Al-Quran. Nah, jadi apa maksudnya? Pikirkanlah barang yang dijadikan oleh Allah. Jangan sekali-sekali memikirkan mengenai zat Allah. Itu ditiadakan zat Allah itu. Ah itu. Jadi ini apa ini? Jadi kalau tidak ada zat Allah kita mau kemana? Nah itu. Sedangkan di dunia ini, di badan jasmani kita hubungan dengan zat. Apalagi kita mau kembali. Kemana kita kembali coba? Kembali kemana coba? Silakan coba. Tolong tunjukkan. Ini sebentar kita apakan. Kalau ada misalnya ada pendapat dan sebanyak tolong kita ini mau kembali kemana nanti kalau tidak kepada zat Allah. Ada tanpa kembali? Itu zat Allah bukan dipikirkan. Kita pun tahu zat Allah bukan dipikirkan. Kita berhubungan dengan zat Allah dengan tafakur. Ditafakurkan. Bukan dipikirkan. Yang dipikirkan adalah menghadap kepada sifatnya. Kalau kita berhubungan dengan asmanya, dengan zikir, dizikirkan. Kalau kita berhubungan dengan badan jasmani kita ini apanya? Dengan apa? Ditakbirkan. Allahu Akbar berdiri, Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk. Itulah hubungan dengan jasmani. Kalau hubungan dengan ruhani, dengan zikrullah, summa yatalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Itu maksudnya tetap kala masrah kala dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah Allah. Itu. Kemudian kepada sifat, mana sifat?
Sifat itu Allahu nurus sama wal ard. Surah apa itu? Surah An-Nur ayat 1 ya. Jadi itulah sifatnya. Jadi katakan sifat itu adalah nur Allah menerangi di langit dan di bumi. Itu yang dipikirkan. Karena nur Allah itu menerangi ke tulang menjadi tenaga. Pikirkan apa enggak? Ada apa yang berpikir? Itu. Nah, kemudian menerangi dia ke urat menjadi apa nafsu, menjadi kehendak. Menerangi dia ke otak menjadi ilmu. Menerangi dia ke kuping menjadi pendengar. Menerangi dia ke mata menjadi penglihat. Menerangi dia di lidah menjadi kalam berkata-kata. Ini yang dipikirkan. Aduh. Ya, jadi ini sifatnya, ini wajahnya. Aduh. Begitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana zatnya? Zatnya itu adalah yang hidup. Yang meliputi seluruh tubuh manusia. Itu maka hidup seluruh tubuh manusia karena diliputi oleh zat Allah yang maha suci. Yang bernama hayat. Dan kepada semesta alam. Maka dijamin oleh Al-Quran. Kebenarannya. Wallahu muhitun fil alamin. Zat Allah itu muhit di semesta alam. Nah. Coba itu bisa dipikirkan. Itu tak bisa dipikirkan. Itu ditafakurkan. Nah itu. Jadi kalau kita jalani jangan amal. Badan jasmani kita amalkan dengan zikir nafi isbat. La ilaha illallah. Kemudian kita tingkatkan dari af'al ini ke asma. Pindah kita ke asma. Kita berzikir Allah, 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 Allah. Pindah kita dari asma ini ke sifat. Itulah yang menerangi di langit dan di bumi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita berzikir di af'al. La ilaha illallah satu kali menarik nafas cuma hanya 3 kali. Kalau kita Allah, Allah di hati kita berzikir satu kali menarik nafas. Itu adalah berapa itu jumlahnya itu? Itu 10 kali barangkali. Itu 10 kali zikrullah. Allah, Allah. Kemudian kalau kita masuk kepada sifat Allah dan wajah Allah dengan zikir ya Allah 120 kali. Di asma tadi 15, satu kali menarik nafas, 15 kali Allah Allah, dan kemudian kalau masuk dia kepada wajah Allah itu adalah 120 kali. Satu kali kita bernafas. Kemudian baru masuk kepada yang hidup, yang meliputi seluruh tubuh tadi. Berapa? Itu tidak bisa dibilang. Cuman dia bahasanya Yahu. Nah itu. Jadi kita silakan mau berzikir di mana. Itu mau zikir di tubuh la ilaha illallah, mau berzikir kita di asma Allah Allah. Kalau kita berzikir di sifat ya Allah ya Allah. Kalau kita berzikir di zat Yahu Yahu. Jadi akhirnya jalan kita pulang kemana? Kita bukan pulang kepada Allah. Bukan kita pulang kepada Allah Allah. Kita tidak kembali kepada ya Allah, ya Allah. Kita kembali kepada Yahu. Jadi apabila tinggal habis pulang lah itu. Coba kita lihat di alat apa? Di alat medik. Ya, di ruangan audio itu. Nah, maka kehidupan orang di situ dibikinnya garis lempang, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, lempang. Nah, kan itu kan? Itu adalah warna biru itu kan? Nah, jadi begitulah dia. Jadi, kenapa maka naik, turun?
Itulah ucapan napas kita itu. Napas kita itu mengata Allah naik, hu turun. 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 Kalau tidak naik lagi, tinggal hu panjang. Hah? Iya kan? Sekarang coba dengarkan cakap yang kita duduk ini apa? Apa cakapnya? Ini yang kita duduk ini, yang terbantang luas ini, coba dengarkan suaranya apa? Apa dia bilang? Allah, atau la ilaha illallah, atau ya Allah, atau hu? Hah? Hu kan? Coba dengarkan. Hu, maka itu kita pulang ke sana. Pulang ke sana. Ada pulang ke atas. Enggak kan? Enggak, ke sana. Yang hu di sana. Itu. Itulah jalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita itu dapat, kita itu kamil dengan Allah. Itu bukan saja kita berhadapan dengan Allah, kalau kita nanti kembali, kita kembali kepada Allah itu kamil. Itu dikatakan insan kamil. Arti kamil itu mesra. Nah, jadi itulah keterangan-keterangan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perjalanan ilmu. Ya. Jadi ada nanti jalan amal. Itu jalan amal itu ada 4 jalan. Jalan tarikat Naqsabandiyah, jalan tarikat Samaniyah, jalan tarikat Sazaliyah, itu jalan tarikat Satariyah. Inilah jalan kepada Allah. Itu kita jalan beramal. Itu. Jadi yang penting ilmu dulu. Jadi kita ikutkan amal ini supaya amal itu mengikut ilmu itu dia. Jadi tidak kasasaran nanti amal kita itu. Jadi kalau tak ada pedoman, dia menyasar nanti. Itu. Nah, satu. Seperti tarekat Naqsabandiyah. Dia adalah khasiatnya 10. Khasiat pertama menghimpunkan pengenalan pada hati sanubari. Yang kedua menatapkan ingatan kepada Zat yang Maha Suci. Ini tak bisa diisi. Khasiat 1 ini. Kepada orang tarikat Naqsabandiyah kalau dia beramal. Ini yang tak bisa diisi 1 ini. Menatapkan ingatan kepada Zat Allah yang Maha Suci. Apa sebab? Karena kita tidak tahu. Karena kita tidak kenal kepada Zat yang Maha Suci. Jadi untuk mendapatkan Zat yang Maha Suci ini dengan ilmu. Tak bisa dengan amal. Tak bisa ditempuh dengan amal itu. Mesti dengan ilmu. Sesudah dengan ilmu, baru kita bawa ke amal. Baru jumpa dia. Itu. Nah, jadi itulah khasiat itu. Kemana tujuan? Nah, karena terakhir nanti kan kita berzikir Allah. Jadi kemana tujuan berzikir Allah? Tak tahu. Kemana tujuan? Padahal tujuannya kemana? Menuju kepada Zat yang Maha Suci. Nah, jadi kalau lepas ingatan kepada Zat yang Maha Suci, lepas tujuan. Nah itu. Jadi tak tepat tujuan kita. Jadi itulah patokan, pedoman. Nah itu. Kalau kita berzikir itu, seberapapun tingkatan, seberapapun banyaknya, dia menuju ke sana tujuannya. Itu kepada Zat yang Maha Suci. Jadi zikir itu bertemu, karena zikir itu milik Zat yang Maha Suci. Itu. Nah itu maka di sana perjalanan
Bukan semuanya kita itu dengan alat zikir. Zikir hanya batas nafi isbat. Dia sesudah nafi isbat, di atas nafi isbat itu dia nafi. Hukum kalbi. Nah itu. Jadi sesudah hukum kalbi itu apa? Itu berhenti berzikir. Kenapa maka Tuhan menyetup hambanya berzikir? Coba kenapa? Itu Allah itu menyetup hambanya berzikir wukuf kalbi. Maknanya wukuf kalbi itu adalah Tuhan memberhentikan, melarang hambanya jangan berzikir. Kenapa? Contoh, ya, kita satu orang tua punya anak. Orang tuanya sangat merindukan kepada si anak. Anak pun juga demikian. Sangat rindu kepada si orang tua. Maka kita mengambil waktulah untuk pulang menghadap kepada orang tua. Maka kita sebutlah namanya. Ayah, ini anakmu sangat merindukan kamu untuk menghadap kepada dirimu. Berikanlah bantuan ya Allah. Apa ayah? Berikan petunjuk. Berikan doa. Ya ayah, karena anakmu ini sangat merindukan kali untuk bertemu dan berpangku di pangkuanmu. Allah, apa ayah juga mengetahui apa hajat ataupun niat dan apa kemauan si anak itu. Maka teruslah sepanjang jalan kita berjalan terus untuk menghadap menuju kepada tempat di mana kedudukan ayah kita. Ayah, bantulah anakmu ini ayah. Ya ayah, bantulah, tolonglah, berikan petunjuk anakmu ini. Sudah itu sampai ke hadapan dia. Sampai ke hadapan dia. Nah gitu. Jadi sampai ke hadapan Allah. Itu. Jadi Allah sudah mengatakan di sana laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu. Sudah ditunjukkan oleh Allah tiada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu pun dia yang amat mendengar dan dia yang amat melihat. Jadi berarti itu si ayah tadi sudah bertemulah dengan si anak. Dan si ayah menunjukkan inilah diriku anakku, inilah diriku yang sebenarnya. Marilah betul-betul menghadap kepada diriku. Tetapi kita tidak mau menghadap. Tetap juga ayah, bantulah aku. Ayah, tolonglah aku. Nah, sedangkan kita sudah di hadapan si ayah. Itu, ini maksud daripada hukum kalbi. Begitu. Jadi begitu juga Allah. Jadi sesudah kita sampai kepada hukum kalbi, kita bikin juga Allah. Allah sudah menunjukkan dirinya. Coba. Itu maka datanglah marah Allah tadi. Marah jadinya Allah itu. Itu. Marah dia. Karena dia menunjukkan wajahnya. Yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sudah menunjukkan rupanya. Kenapa tidak dilihat? Kenapa masih menyebut nama? Ayah. Kita bilang. Akhirnya marah dia. Itu. Jadi maksudnya kalau sudah dia menunjukkan wajahnya tuh, pandanglah wajahnya itu. Itu yang dimaksudnya dalam Al-Quran. Fa'ainama
Tuwallu fasamma wajah Allah. Barang kemana hadap kamu di sana wajah Allah. Itu yang dimaksudnya. Itulah yang dikehendakinya dan yang dicintainya jika hamba itu menghadap kepadanya. Itu. Jadi jika sudah kita pandang wajahnya yang laisa kami seriusun, otomatis tembus kepada dirinya, kepada zatnya yang maha suci. Nah, barulah dia berkata, la maujudun illallah. Tidak ada yang ada. Yang ada itulah wujud Allah. Itu. Nah, inilah perjalanan kita kalau kita dengan amal. Ya. Jadi amal melewati tarikat Naqsabandiyah. Itu. Nah, jadi kalau dari tarikat Samaniyah, itu wajah Allah itu, sifat Allah itu dizahirkan, dinyatakan. Itu dinyatakan. Itu. Jadi bukan di lidah saja berkata la ilaha illallah, seluruh tubuh itu la ilaha illallah. Cobalah lihat yang dijalani oleh Samaniyah. Ya. La itu berapa isinya? Dan kelimah apa dia? La itu 5. Wujud kidam baka mu'alafatuhu ta'ala lil hadis qiyamuhu ta'ala binafsih. Itu kelimah nafi. Ilaha berapa isinya? 6. Sama basar kalam sami'un basirun mutakalimun. Kelimah apa dia? Kelimah mumfi. Nah, kemudian illa berapa isinya? 4. Kudrat, iradat, ilmu hayat. Kelimah apa? Kelimah isbat. Allah berapa isinya? Qadirun, muridun, alimun, hayun, wahdaniyat. Kelimah apa dia? Dia kelimah kalimah musabat. Jadi kelimah nafi, kelimah mumfi, kelimah isbat, dan kelimah musabat. Itu. Jadi itu apa? Isinya tadi 20. 20 itu apa? Zat, sifat, dan asma. Ya, zat, sifat, asma. Yang 6 masuk kepada kelimah la itu zat, wujud kita baka muhalafatuhu ta'ala qiyamu ta'ala binafsih. Itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada kelimah ilaha, 6 sama basar kalam sami'un basirun mutakalimun, itu adalah sifat dan asma. Kemudian illa masuk kepada kelimah ilah, itu adalah kelimah isbat. Itu kalimah isbat. Itu kalimah ilah itu isinya kudrat, iradat, ilmu hayat. Kemudian Allah kalimah musabat. Isinya 5. Qadirun, muridun, alimun, hayun, wahdaniyat. Ini dikatakan 20 sifat yang wajib bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan aqaidul iman. Nah, ditambah dengan mustahilnya 20, 40. Ditambah harusnya 1 menjadi 41. Di mana dia? Maka berjalanlah la ilaha illallah. Bukan di lidah. La di kepala nafas. Ilaha di utak. Illa di bahu kanan. Allah di kalbu. Nah, coba jadi siapa? Siapa diri manusia ini? Coba periksa diri manusia siapa? Dari pusat ke bawah adalah berisikan wujud kidam baka muhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamu ta'ala binafsih. Naik ke atas, tahu tak? Sama basar kalam sami'un basirun mutakalimun. Bahu kanan berisikan kudrat, iradat, ilmu hayat. Masuk ke pihak kiri. Qadirun, muridun, alimun, hayun, wahdaniyat. Jadi siapa? Siapa? Siapa ya? Siapa diri kita? Nah ini. Itu maka sekarang kita ini anak cucu Adam atau enggak? Anak cucu Adam kan? Ya. Betul kan? Yakin tuh? Yakin? Coba nyatakan anak cucu Adam.
Coba katakan, aku ini anak cucu Adam. Nah tuh, kalau benar anak cucu Adam, yang dikatakan Adam itu ditanya oleh Azazil, siapa kamu? Ana rabbikum, aku Tuhan kamu. Coba bilang. Silakan. Sanggup? Sanggup mengatakan itu, seperti itu. Aku Tuhan kamu. Coba lihat kalimat tadi. Coba siapa? Itu. Ini wilayah zat. Ini sifat dan asma. Ini wilayah sifat. Ini wilayah asma. Jadi, diri kita ini adalah zat, sifat, dan asma. Maka menjadi af'al. Itu menjadi perbuatan. Padahal, apa yang dijadikan menjadi perbuatan zat, sifat, dan asma. Ini berdasarkan kalimat. Itu. Tetapi kita sudah disasarkan oleh para ulama di dunia ini. Coba tanya ulama sadunia. Itu tidak usah Pulau Batam saja, sadunia tanya. Itu. Pak Ustaz, saya ingin untuk bertanya. Boleh? Yang saya tanya tidak banyak. Kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba tasdiknya bagaimana? Karena Rasulullah di sana mengatakan itu diikrarkan dan ditasdikkan. Diikrarkan dengan lidah, ditasdikkan dengan hati. Ya kan? Coba tolong Pak Ustadz tasdikkan di dalam hati kalimat la ilaha illallah. Bunyi tasdiknya bagaimana Pak Ustadz? La tiada ilaha Tuhan illa melainkan Allah. Jadi tiada Tuhan melainkan Allah. Itu kalau kita ikuti ajaran Ustaz. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dia sudah tahu bahwa Allah itu nama. Jadi Tuhan itu tidak ada yang ada namanya. Macam mana? Jadi kita diajak oleh Ustaz tidak bertuhan. Coba. Apa arti salat? Apa arti puasa? Apa arti zakat? Apa arti haji? Orang tak bertuhan. Serupa dengan Nasrani Majusi. Sama-sama tak bertuhan. Yahudi, Nasrani, dan Majusi juga tidak bertuhan. Kita juga Islam pun tidak bertuhan. Siapa yang mengajari kita Ustaz? Kita tak mau tahu lah. Ustaz tanggung jawab. Karena dia di sana sini bercerita soal agama, soal Islam, soal syahadat. Kenapa maka dia kena tiada Tuhan? Coba kenapa? Berdasarkan tafsir. Bukan dimaksud oleh Rasul tafsir, tasdik. Itu tasdik. Apa arti tasdik? Ya, berikan contoh. Ini tasdik. Saya ikrarkan dengan lidah saya. Ya. Apa yang saya ikrarkan dengan lidah saya? Sendok. Coba lihat rupa sendoknya macam mana? Coba lihat sendok itu bagaimana rupanya. Di dalam hati ya. Bukan dengan mata, dalam hati. Macam mana coba? Ada apa dalam hati sendok itu? Ada kan? Kalau yang sudah pernah tahu dengan sendok. Kalau tidak, kau tak pernah tahu dengan sendok?
Ditunjukkan orang, nih, sendok parang. Oh, macam ni. Padahal parang. Itu. Tapi kalau sudah kita mengetahui rupa daripada sendok, oh bukan macam ini. Oh, bayarlah kalau begitu. Carinya lagi. Itu, bawakan nih. Kampak. Bukan. Tapi kalau kita tidak pernah menengok sendok, oh macam ini rupanya sendok itu ya. Nah, jadi apa maksudnya itu? Kita akan menghadap ke maut. Di sana Allah akan menunjukkan, ya, dan menguji kepada hambanya. Datanglah pula, ya, dia mengatakan, wahai Fulan bin Fulan, engkau ini sudah mau mati, mau pulang. Sebentar saja lagi. Udah tahu kamu dengan Tuhanmu. Nah, coba, akui inilah Tuhanmu, akuilah. Ditunjukkannya kakinya habis penuh semasa alam nih, sebelah kaki saja. Sebelah tapak kaki, habis semua tertutup alam semesta ini. Nah, inilah Tuhanmu yang maha besar. Ikut aku. Macam mana? Ikut apa enggak? Hah? Ikut? Hah? Ya. Kalau enggak, alasan apa? Aduh. Kalau tak tahu, mau macam mana? Ini putusan aku pijak ni loh. Kalau tak menyerah kan? Menyerah. Tapi kalau sudah tahu kita, itu dengan sendirinya tak tolak itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tiada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu juga pun. Dia yang amat mendengar dan dia yang amat melihat. Hilang. Datang satu lagi, menunjukkan suara. Wah, luar biasa. Menurut ulama-ulama dulu, itu binatang-binatang itu tahu dia itu. Itu maka bersuaralah katanya ayam itu keruh katanya. Padahal dia mendengar suara itu. Nah, jadi Allah mengingatkan kepada orang yang mau pulang itu. Itu. Jadi memberikan ujian benar apa enggak dia itu mengenal kepada dirinya, kepada Tuhannya. Itu suara. Sehingga bergema suara itu di semesta alam ini. Hai Fulan bin Fulan, engkau sudah mau kembali kepada Allah. Siapakah Tuhan kamu yang akan kamu tuju tempat kembali? Inilah yang sebenarnya Tuhanmu itu, yang dikatakan yang maha besar. Inilah dia yang punya milik semesta alam, yang punya milik seluruh manusia. Dengarlah suaraku ini. Apa pula tak terdengar semua? Nah, ikut aku. Macam mana? Ikut apa enggak? Ikut gedebam ke neraka. Ya, spontan itu. Langsung ke neraka. Ada lagi. Nah, itu maka kita punya penangkis di waktu akhir itu. Ini dikatakan syahadat itu. Diikrarkan dengan lidah, ditasdikkan dengan hati. Jangan hanya diikrarkan saja syahadat itu, mesti ditasdikkan. Apabila lidah itu mengata, hati itu menunjuk wujudnya. Siapa dia yang bernama ini? Ini yang bernama Allah. Macam mana wujudnya? Itu. Nah, jadi ini sudah tertolak pula. Karena sudah Rasul kita membawa kita kepada jalan yang lurus. Sudah diberikannya yaitu tangkal ataupun penangkis. Supaya kita tidak ikut kepada suara yang bergema itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dia berkata, tapi la harfin la sautin. Yang dikatakan Allah itu berkata dia tiada huruf dan tiada suara. Ini bersuara, bukan kan? Itu. Nah, jadi itulah perlunya syahadat ini kita perbaiki. Itu. Jadi tidak usah kita ikut ulama.
Nah itu, kita ikut Rasul. Allah dan Rasul. Jadi ulama apapun dia kalau tidak cocok dengan Allah dan Rasul, tidak bisa. Nah itu, sedangkan ini jelas. Dan jumpa kita dengan Rasul. Itulah yang menjadi nyawa manusia. Itu yang dimaksud Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad hanya menjadi rahmat semesta alam. Kepada kita menjadi nyawa seluruh manusia. Coba kau tak bernyawa kita ke mana? Nah, itu maka kita hanya mengakui ada nyawa tapi tidak tahu siapa nyawa itu yang sebenarnya. Coba galilah siapa yang sebenarnya nyawa itu. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi inilah sebagai petunjuk daripada nuzul Quran, kemudian kembali kepada Lailatul Qadar. Udah pernah jumpa sama Lailatul Qadar? Coba lihat di mana-mana masjid ada panah kosong. Ya kan? Tidak panah kosong. Orang menunggu Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu kalau berjumpa, apa saja kehendaki bisa jadi. Itu maka orang mabuk menunggu Lailatul Qadar itu. Nah, gitu. Untuk itu, untuk mendapatkan keberkatan, kejayaan, kesaktian dan sebagainya daripada Lailatul Qadar. Itu maka tidak peduli orang ngantuk tak tidur, hantam saja. Dari mulai 21 Ramadan, kemudian 23 Ramadan, 25 Ramadan, 27 Ramadan, dan 29 Ramadan. Ada yang pernah jumpa? Tidak ada. Cuma ceritanya aja menunggu, tapi tidak pernah dapat. Nah, itu, tidak pernah dapat. Itu. Jadi tak pernah dapat Lailatul Qadar. Sudah beratus tahun lamanya untuk menunggu Lailatul Qadar, tapi tidak berjumpa. Maka kalau berjumpa, lampu dan apa saja tidak ada yang terang, padam semua. Tumbuh-tumbuhan tidak ada yang berdiri, tumbang semua. Air tidak ada yang mengalir, beku. Dan angin tidak ada yang berhembus. Jadi kalau secara syariat, siapa yang berjumpa sama Lailatul Qadar mati. Orang tak berhembus lagi angin. Kemana dia mau bernapas? Jumpa Lailatul Qadar mati terus. Habis kan? Jadi kalau kan tak terima sama akal itu jadinya tuh. Kemana? Coba. Bagaimana sebenarnya? Maka cerita itu benar. Itu cuman cara kita lah memahaminya itu yang tidak benar, maka tidak berjumpa. Itu. Nah, itu maka orang-orang dulu udah berkali-kali begitu kan untuk menunggu Lailatul Qadar. Tapi ada saja orang datang. Ya orang masing-masing mau jumpa. Nah, masjid siapa yang punya? Allah punya. Siapa yang bisa negur? Nggak boleh melarang. Siapa saja datang ke masjid itu. Tak ada yang melarang. Jadi pala dia asik terganggu saja, orang banyak datang. Kali ini tanpa sampan pergi ke laut. Di sana mana ada orang kan? Di laut sana. Itu. Jadi berkawan hanya dia 2 orang saja. Jadi dijayunglah sampan tadi sampai ke tengah lautan sana. Labuhlah jangkar. Dia debum ke sana. Dia pun duduklah berhadapan begini, berzikir. Manunglatul Qadar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sana pun begitu. Baru pandang ngantuk.
Tidur semua. Ngantuk. Gitu. Bangun. Bangun. Nggak goyang sampainya. Ini mungkin air itu beku. Nggak goyang. Kawan pun, oh iya. Ini tuh kadar. Jadi mana dia? Ya entah, tapi yang penting tandanya air beku. Nah itu, kalau tumbuh-tumbuhan mana ada lontang-lontang tak nampak tumbuh-tumbuhan. Itu. Jadi cahaya pun tak ada. Wah iyalah ini. Coba masukkan ke tangan ke luar sana. Wah beku lah memang. Beku air itu. Ambillah satu genggam, suapulah ke muka. Alhamdulillah, aku bertemu dengan Lailatul Qadar. Datang yang satu pun menyepuh juga begitu. Alhamdulillah, aku jumpa dengan Lailatul Qadar. Selama hari pun siang. Begitu. Jadi apa kata kawannya? Muka kawan. Katakan, tuh, muka kawan sana. Aduh. Habis semua pada lumpur. Itu. Tunjuk-menunjuk lah. Muka kau tuh sama itu. Itu. Kawan penunjuk juga. Sama-sama jumpa. Itu baru sama-sama jumpa lah tuh kata. Sama-sama jumpa. Itu. Karena pulang dia kadar kekeh orang semua. Dan berarti rasmi dia jumpa sama tuh kadar. Itu. Nah, jadi maksudnya yang sebenarnya dalam Al-Quran itu, yang dimaksud Lailatul Qadar itu, kenapa maka tidak menyala itu lampu? Dia nur. Itu coba kalau lahir jiwa kita itu, satu orang saja yang lahir jiwanya itu, habis semua semesta alam ini mana ada, lumpuh semua. Karena dialah asal menjadikan semesta alam ini. Orang asalnya. Kan semua daripada nur kejadian semesta alam ini. Itu awwalu ma khalaqallahu ta'ala an-nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu awal pertama-tama yang terjadi adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nur Muhammad itu baru jadi alam semesta. Itu coba buka dalam lapis. Buka lah dalam lapis. Itu. Itu yang sebenarnya. Itu. Nah, jadi orang-orang yang beramal, orang-orang yang sudah menjalin ilmu syariat, ilmu tarekat dan ilmu hakikat, beramal dia bukan di bulan suci Ramadan. Tidak di bulan suci Ramadan keluar Lailatul Qadar itu. Itu yang dikatakan dia mendapatkan di situ zuk. Ya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah alam jiwanya itu, maka tenggelamlah alam rohaninya dan alam jasmaninya. Maka timbullah alam nuraninya. Nah, inilah orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu asal yang menjadikan alam semesta ini. Itu. Jadi jadinya alam semesta dari mana? Jadi kok secara umum hanya datang dari sana. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi antara keduanya. Jadi Allah itu Allah dari mana? Allah yang mana? Siapa yang bernama Allah itu? Coba siapa? Siapa yang bernama Allah itu? Itu. Nah, jadi itulah yang dimaksud Lailatul Qadar. Bukan saja kita di bulan puasa ini berjumpa dengan Lailatul Qadar di bulan mana saja. Cuman kita hanya menerima perjumpaan, jangan hakikat, jangan batin. Itu. Kalau kita terima dengan syariah, wah, hancur semua dunia ini. Satu saja
jiwa seseorang itu keluar mancar, apapun tadi yang bisa bergerak lagi, hampir hancur semua. Itu jangan serupa dengan air tadi tidak mengalir, angin tidak berhembus ke tanaman-tanaman, tidak ada yang berdiri, manusia pun tidak ada yang tegak. Itu habis semua kembali ke sana. Itu. Jadi itulah yang dikatakan Lailatul Qadar yang ditunggu oleh orang setiap tahun. Gitu. Ada yang menunggu, ada yang menjumpai, ada juga yang menjumpai. Itu. Jadi itu orang yang sudah tingkat musyahadah. Jadi kalau sudah kita musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bertemulah dengan Lailatul Qadar itu. Jadi sekarang hidup kita di dunia dan di akhirat dengan Lailatul Qadar. Jadi adakah lagi yang disangsikan dan yang diragukan kehidupan kita di dunia dan di akhirat? Kan tidak ada lagi keraguan. Nah, jadi kehidupan kita mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jadi inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada hambanya bulan suci Ramadan akan diturunkan Lailatul Qadar. Itu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il qadar. Coba kita lihat ayat itu. Itu akan ada sakata. Apa arti sakata itu? Itu. Jadi arti sakata itu, dia berhenti tapi tidak putus. Itu. Jadi menunjukkan antara hidup dengan mati. Itulah pertemuan dengan Lailatul Qadar. Jadi bisa mematikan diri sebelum mati, bisa mematikan jasmani dan rohani, otomatis timbul nurani, timbul qadar. Itu timbul qadar. Itulah yang menerangi di langit dan di bumi. Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi pada hakikatnya dan ma'rifahnya berjumpalah kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpalah. Jadi bukan tidak bisa kita jumpai, bisa. Itu dia. Bukan saja di Mekah, di Madinah bisa dijumpai. Di mana saja bisa kita jumpai. Itu. Yang penting kita tahu jalannya. Dan tahu tempatnya dan alamnya. Di mana dia berada yang sebenarnya. Ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi tidak ada yang menjaga alam semesta ini, hanya dialah. Gitu. Dirahmatinya adalah kita ini. Tidak dirahmatinya lagi, habis musnah. Tanamkan ke bumi sana. Itu aja. Dirahmatinya berjalan kita kemana saja di atas bumi ini. Mau kemana saja silakan. Tapi kalau tidak dirahmatinya lagi, udah tanamkan ke bumi sana. Kalau tidak ditanam, marah orang. Ya. Coba tidak ditanamkan. Oh, jangan ditanamkan, ini saudaraku kita bilang. Bagaimana? Oh, tidak dimaki orang. Ya kan? Oh, selama seminggu aja pun tadi tanam orang marah. Apalagi lama. Kalau tidak dirahmati oleh Muhammad. Itu. Nah, jadi ini sudah sebenarnya banyak ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu rahasia yang saya sampaikan. Itulah intisari daripada nuzul Quran dan kemudian mengenai masalah bulan suci Ramadan ini diturunkan oleh Allah Lailatul Qadar.
Jadi jangan kita menghayal selalu. Nah, itu jangan kita hayalkan. Nah, itu. Nah, jadi barangkali berapa nih? Oh ya. Jadi barangkali inilah kita adakan pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Berapa malam kita Tentu saja kalau tidak Aisyah, dia adalah Khadijah, itu ibunya. Ini bukan binti